Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, Sobat Sehat semua yang saya sayangi. Saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah pertanyaan yang sangat umum kita rasakan. Pernahkah Bapak atau Ibu, saat sedang santai duduk lalu tiba-tiba bangkit berdiri, dunia terasa berputar pelan, mata berkunang-kunang, dan badan terasa limbung seolah mau jatuh, kaki yang tiba-tiba terasa seperti bukan milik sendiri, disertai rasa takut yang mencengkeram dada saat dunia di sekitar kita terasa bergoyang. Di sisi lain, kita semua pasti mengenal baik sayuran yang satu ini. Labu siam, sayuran andalan yang direkomendasikan dari tetangga ke tetangga sebagai penurun tensi alami yang manjur. Ia dikenal luas sebagai sahabat para penderita darah tinggi. Direbus atau dijus, rasanya sejuk dan menyehatkan. Sebuah simbol dari gaya hidup sehat yang sederhana dan terjangkau bagi kita semua. Namun, bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa sahabat baik hati ini, jika kita tidak memahami karakternya dengan benar, justru bisa menjadi penyebab utama dari keluhan pusing dan limbung yang tadi saya sebutkan? Bagaimana jika sahabat ini, karena terlalu bersemangat membantu, malah membuat tekanan darah kita terjun bebas tanpa rem, bukan lagi turun secara lembut dan terkendali, melainkan anjlok tanpa peringatan, yang bisa berujung pada pingsan atau cedera serius akibat jatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Dalam dunia pengobatan, baik modern maupun herbal, ada satu prinsip yang tidak boleh kita lupakan, yaitu seni keseimbangan. Hari ini, misi saya adalah untuk mengajarkan kita semua seni keseimbangan tersebut. Seni menjadi dirigen, orkestra bagi tubuh kita sendiri. Memastikan semua instrumen, baik itu herbal dari dapur maupun obat dari dokter, bisa bermain dengan harmonis dan tidak saling bertabrakan. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Menulis, "Saya mau tensi stabil" di kolom komentar adalah sebuah doa, bukan hanya untuk kestabilan angka di tensimeter, tapi juga doa untuk kestabilan dalam setiap langkah kita, agar kita bisa berjalan dengan percaya diri, bebas dari rasa takut akan jatuh yang menghantui. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Ibu Endang, seorang pensiunan perawat berusia 71 tahun dari Bandung, Jawa Barat. Sebagai seorang mantan tenaga kesehatan, beliau sangat disiplin dalam menjaga kesehatannya. Beliau tahu persis bahaya dari tekanan darah tinggi yang dideritanya. Namun justru pengetahuannya inilah yang membuatnya merasa terlalu percaya diri dalam mencoba pengobatan alami. Beliau datang ke klinik saya bukan karena tensinya tinggi, justru sebaliknya. Beliau datang setelah mengalami kejadian jatuh di kamar mandi yang cukup membuatnya trauma. Terbaring di lantai yang dingin, menunggu pertolongan datang. Beliau bercerita bahwa akhir-akhir ini beliau sering sekali merasa pusing dan goyang saat berdiri. Saat kami periksa, tekanan darahnya hanya 90/60, angka yang tergolong rendah dan bisa menimbulkan gejala. Dengan nada bingung dan cemas, beliau berkata, "Dok, saya ini bingung sekali, saya malu. Dulu saya yang merawat dan mengajari pasien agar tidak jatuh, sekarang saya sendiri yang terus-terusan jatuh. Saya penderita darah tinggi. Saya minum obat teratur. Tapi, kenapa tensi saya malah sering rendah? Setiap berdiri, saya pusing. Rasanya saya sudah gagal menjaga diri sendiri, Dok." Mendengar ceritanya, saya langsung memulai penyelidikan. Satu persatu tersangka kami coret dari daftar. Dosis obat sudah benar, kepatuhan minum obat sempurna, asupan garam terkendali. Semuanya tampak sempurna di atas kertas. Tapi kenyataannya, tubuh beliau tidak stabil. Kasus ini seperti menemui jalan buntu. Namun, setelah saya bertanya lebih dalam tentang kebiasaan paginya, terungkaplah sebuah ritual wajib yang beliau lakukan. Hingga akhirnya, di baris paling akhir catatan paginya, tertulis, "Jus labu siam mentah, 1 gelas besar." Inilah petunjuk kecil yang membuka tabir dari misteri besar ini. Ternyata, setiap pagi, setelah menelan obat darah tingginya, Ibu Endang akan langsung meminum segelas besar jus labu siam mentah yang beliau buat sendiri. Beliau berpikir,
Dengan menggabungkan kekuatan obat dan herbal, efeknya akan menjadi ganda. Disinilah letak kesalahannya. Niat mulia Ibu Endang yang ingin sehat, justru salah alamat. Kombinasi antara obat penurun tensi yang sudah bekerja dengan efektif, ditambah dengan efek kuat dari jus labu siam mentah dalam porsi besar di waktu yang bersamaan, telah menyebabkan tekanan darahnya turun terlalu drastis. Tubuhnya seolah mendapatkan dua perintah sekaligus untuk menurunkan tekanan darah, yang akhirnya membuat sistemnya menjadi kacau. Sekarang, pertanyaan utamanya adalah, bagaimana bisa sayuran yang terasa lembut dan sejuk ini memiliki efek sekuat itu pada tekanan darah kita? Sekarang, mari kita kenakan kacamata sains kita dan membaca resep kimia yang terkandung di dalam setiap buah labu siam. Bayangkan, pembuluh darah kita ini seperti sebuah selang air yang elastis, dan tekanan darah adalah kekuatan semprotan air di dalam selang tersebut. Pada penderita hipertensi, selang ini cenderung menjadi kaku seperti pipa besi yang berkarat, dan semprotan airnya terlalu kencang, yang bisa merusak taman bunga organ-organ halus kita seperti ginjal dan mata. Rahasia pertama labu siam adalah kandungan kaliumnia yang sangat tinggi. Bayangkan, di setiap sel kita ada pompa kecil. Garam natrium menyuruh pompa menahan air, membuat tubuh bengkak dan tekanan naik. Sementara kalium adalah pemeras yang menyuruh pompa untuk mengeluarkan kelebihan air dan garam tersebut dari dalam sel. Labu siam memberikan lebih banyak tenaga pada perintah keluarkan air. Rahasia kedua adalah efek diuretik alaminya. Diuretik adalah zat yang dapat meningkatkan produksi air seni. Ini seperti membuka sedikit pintu air di bendungan ginjal, yang memungkinkan lebih banyak air mengalir keluar dari tubuh. Ketika volume cairan total di dalam sistem selang kita berkurang, maka secara otomatis, tekanan semprotan di dalamnya pun akan ikut menurun, membuat kerja jantung menjadi lebih ringan. Jadi, bisa kita lihat, labu siam ini bekerja dengan dua cara yang sangat cerdas. Ia melemaskan dinding pembuluh darah dan mengurangi volume cairan di dalamnya. Inilah mengapa ia sangat manjur. Namun, ini adalah pelajaran penting. Jangan pernah meremehkan kekuatan herbal. Kekuatannya nyata, dan karena itu, risikonya juga nyata jika digunakan tanpa ilmu yang benar. Anugerah ini harus kita terima dengan rasa syukur, tapi juga dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Terutama jika Bapak atau Ibu termasuk dalam salah satu dari 4 kelompok berisiko tinggi berikut ini. Mohon perhatikan baik-baik. Kondisi berisiko yang pertama, dan ini yang paling penting, adalah jika Anda sedang rutin mengonsumsi obat penurun tekanan darah. Mengonsumsi keduanya secara bersamaan atau berdekatan adalah sebuah duet maut jika tidak diatur. Dokter menghitung dosis obat Anda berdasarkan kondisi normal tubuh Anda, bukan kondisi tubuh yang sedang dibanjiri oleh zat aktif dari jus herbal. Saya punya pasien, Pak Budi, yang setiap pagi minum obat amlodipin, lalu langsung sarapan dengan jus labu siam. 1 jam kemudian, saat sedang menyalip kendaraan lain di jalan, beliau tiba-tiba merasa sangat pusing dan pandangannya gelap. Beliau nyaris celaka. Ini adalah contoh nyata betapa berbahayanya interaksi yang tidak terkontrol ini. Kondisi berisiko kedua adalah jika Anda secara alami memang memiliki tekanan darah dasar yang cenderung rendah atau hipotensi. Bagi orang-orang seperti ini, yang setelan pabrik tubuhnya memang rendah, mengonsumsi makanan yang bisa menurunkan tensi secara signifikan, itu seperti mencoba menurunkan sesuatu yang sudah berada di lantai. Tubuh akan terasa sangat lemas dan tidak bertenaga. Ibu Rina, seorang nenek yang tubuhnya mungil, tidak punya riwayat darah tinggi, namun beliau sangat suka makan lalapan labu siam rebus dalam jumlah banyak. Setelah makan, beliau sering merasa sangat lemas dan mengantuk. Beliau mengira itu adalah kurang darah atau anemia. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Tekanan darahnya menjadi terlalu rendah, sehingga suplai oksigen ke otaknya berkurang. Kondisi berisiko ketiga adalah jika kita mengonsumsinya dalam bentuk jus mentah dan dalam porsi yang besar. Dalam bentuk jus mentah, semua senyawa aktifnya berada dalam bentuk konsentrat atau biangnya. Ini bukan lagi sekadar sayur, tapi sudah menjadi jamu dosis tinggi yang efeknya jauh lebih kuat dan cepat diserap oleh tubuh. Ini adalah bentuk paling liar dari kekuatan labu siam. Mbah Karto,
karena mengikuti sebuah tren di internet yang menjanjikan detoks dan penurunan berat badan instan. Mencoba rutin meminum setengah liter jus labu siam mentah setiap hari. Bukannya menjadi bugar, beliau justru dilarikan ke klinik karena merasa lemas luar biasa. Informasi sepotong-sepotong dari internet seringkali hanya menyoroti manfaatnya, namun menyembunyikan risiko dan siapa saja yang tidak boleh mengonsumsinya. Dan kondisi berisiko keempat adalah jika tubuh kita sedang dalam kondisi dehidrasi atau kekurangan gizi. Saat kita kurang minum, volume darah di dalam tubuh kita sudah berkurang. Efek diuretik dari labu siam akan memperparah kondisi ini. Apalagi di daerah dingin seperti di Wonosobo sini, kita sering tidak merasa haus dan jadi lupa minum, padahal tubuh kita tetap kehilangan cairan lewat pernapasan. Ini adalah jebakan dehidrasi yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, saya sangat tidak menganjurkan untuk mengikuti tren detoks dengan hanya meminum jus sayuran mentah dalam jumlah besar tanpa pengawasan medis. Tubuh kita di usia senja ibarat mobil antik yang butuh perawatan lembut dan sabar, bukan disiram dengan cairan pembersih dosis tinggi yang bisa merusak mesinnya. Jadi, setelah mengetahui semua risikonya, bagaimana cara kita mengambil manfaat hebat dari labu siam tanpa harus terjajah ke dalam bahayanya? Kabar baiknya, seni keseimbangan ini sangat mudah untuk dipelajari. Kuncinya hanya ada 3: komunikasi, cara olah, dan takaran. Instruksi aman. Yang pertama, khusus bagi Anda yang rutin minum obat darah tinggi, komunikasikan dengan dokter Anda. Catatlah tekanan darah Anda di rumah selama seminggu. Lalu, bawa catatan itu bersama kantong obat dan cerita kebiasaan makan labu siam Anda ke dokter. Biarkan dokter menjadi manajer tim kesehatan Anda. Instruksi aman yang kedua adalah cara memasaknya. Cara yang paling aman adalah dengan merebus, mengukus, atau menumisnya. Proses pemanasan adalah sebuah bentuk penjinakan. Panas akan menjinakkan beberapa senyawa yang terlalu agresif, membuatnya lebih lembut bagi tubuh kita, sehingga efeknya lebih terkendali, dan tidak seagresif saat mentah. Instruksi aman yang ketiga adalah porsi yang wajar. Lupakan jus dalam porsi gelas besar. Porsi yang wajar dan aman bagi kebanyakan orang adalah sekitar setengah buah labu siam, ukuran kepalan tangan Anda, dalam sekali makan. Jadikan tangan Anda sebagai takaran alami. Sedikit tapi rutin itu jauh lebih baik daripada banyak tapi membahayakan. Analogi positifnya adalah seperti ini. Mengonsumsi labu siam bagi penderita hipertensi itu seperti memiliki seorang asisten pribadi yang baik hati. Asisten yang baik tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Jangan biarkan asisten labu siam Anda bekerja di jam yang sama dengan bos obat dokter, agar tidak terjadi kekacauan. Mengatasi penolakan atau keraguan itu penting. Ibu Endang, pasien saya tadi, awalnya merasa defensif. Namun setelah kami mengatur ulang strateginya, yaitu mengganti jus di pagi hari dengan sayur bening labu siam di waktu makan siang, hasilnya luar biasa. Beliau berkata, sekarang setiap ada teman arisan yang pusing, saya selalu tanya, Ibu minum obat tensi, suka makan labu siam tidak? Saya jadi perpanjangan tangan dokter sekarang. Sebab, jika kita menempatkannya di posisi yang benar sebagai asisten, bukan bos, labu siam akan menunjukkan wajah aslinya sebagai sahabat sejati kesehatan kita. Dengan segudang manfaat lain yang luar biasa. Manfaat tambahan pertama, ia sangat baik untuk kesehatan pencernaan kita, karena seratnya bekerja seperti sikat lembut yang membersihkan usus kita. Kedua, sangat baik untuk penderita diabetes. Ketiga, ia adalah sumber folat yang sangat baik untuk kesehatan sel, mood, dan mencegah anemia. Keempat, kaya akan antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung. Dan kelima, sangat membantu dalam menjaga berat badan ideal. Dukungan ilmiah untuk manfaat utamanya pun sangat kuat. Berbagai penelitian, termasuk yang pernah diterbitkan dalam Journal of Ethnopharmacology, telah menginvestigasi secara mendalam efek diuretik dan antihipertensi dari ekstrak labu siam. Ini adalah bukti bahwa alam memang menyediakan obatnya, dan sains membantu kita memahami buku panduan cara pakainya agar tidak salah dosis. Namun, kita juga harus bisa mengenali alarm dari tubuh kita. Sekarang,
Bagian terakhir yang wajib dihafal. Tubuh kita akan selalu mengirimkan sinyal SOS jika tekanan darah terlalu rendah. Kenali sinyalnya agar Anda tidak panik dan tahu apa yang harus dilakukan. Tanda-tanda bahaya hipotensi tersebut adalah: pertama, pusing yang hebat atau kepala terasa sangat ringan seperti melayang. Kedua, pandangan yang tiba-tiba menjadi kabur atau gelap. Ketiga, keluarnya keringat dingin di dahi atau tengkuk. Keempat, rasa mual atau bahkan sampai ingin pingsan. Dan kelima, kelemahan atau kelelahan ekstrem yang datang secara tiba-tiba. Jika Anda merasakan ini, segera duduk atau berbaringlah dengan kaki diangkat lebih tinggi. Hari ini, kita telah belajar satu hal yang sangat penting. Niat baik untuk menurunkan tensi dengan cara alami itu sangatlah mulia. Tapi, niat baik yang tidak diiringi dengan ilmu yang benar bisa membawa petaka. Biaya untuk bertanya pada dokter tidak seberapa dibandingkan biaya perawatan patah tulang panggul akibat terjatuh yang bisa merenggut kemandirian kita selamanya. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan mengonsumsi labu siam secara membabi buta karena ikat-ikatan tren tanpa ilmu? Ataukah kita akan mulai hari ini menggunakan labu siam sebagai alat bantu yang cerdas, dengan takaran, waktu, dan cara pengolahan yang tepat? Pilihlah jalan kearifan. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Pikirkan orang tua atau tetangga Anda yang sedang berjuang dengan darah tinggi. Mengirimkan video ini mungkin adalah bentuk perhatian paling nyata yang bisa Anda berikan hari ini untuk mencegah mereka jatuh. Satu share dari Anda bisa mencegah satu kejadian jatuh yang bisa mengubah hidup seseorang. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini bermanfaat. Dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit dalam akan membahas tentang 3 bumbu dapur yang harus diwaspadai dan dikurangi oleh para penderita penyakit ginjal. Ingatlah selalu pesan saya, kunci kesehatan bukanlah tentang menemukan satu obat dewa, melainkan tentang menciptakan sebuah orkestra yang harmonis antara makanan, obat-obatan, dan gaya hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.